إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada siang ini kita masih mampu bersimpuh untuk melakukan sebagian bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan berbagai macam nikmat, sehingga wajiblah kita meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tauladan dan bimbingan menuju kemantapan dalam berpegang kepada agama Islam. Khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Judul khutbah Jumat kali ini adalah amalan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dan memberikan rangsangan kepada kita agar kita berusaha meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mengakui diri masih punya banyak dosa dan belum baik, sehingga memberikan semangat kepada kita untuk memenuhi dan memperbaiki diri dengan melangkah pada perbuatan yang membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Imran ayat 133, "Wazari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Imran ayat 133. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Para sahabat sangat termotivasi apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beramal soleh guna memperoleh pahala surga, sehingga setiap Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rangsangan tentang surga dalam suatu amalan, maka mereka menyebutkannya dengan semangat. Tak seorang pun yang menolak apabila dirinya dijamin masuk surga, sebab surga merupakan dambaan setiap muslimin dan muslimat dan harus melalui perjuangan, sebab surga didindingi dengan sesuatu yang dibenci, sedangkan neraka dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan. Ada banyak jalan menuju surga. Hal ini membuktikan pengertian kepada kita, siapa saja yang bisa masuk surga asalkan dilandasi dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada beberapa jalan atau perbuatan yang membawa seseorang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, terbebas dari penyakit dengki. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Saat ini akan muncul kepada kalian seorang laki-laki dari kalangan penghuni surga. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki dari kalangan sahabat Ansar. Jenggotnya masih meneteskan bekas air wudu, sedang tangan kirinya memegang kedua sandalnya.
Hal ini diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri dan kami pun bubar, pada saat itulah Abdullah bin Amr bin As mengikuti laki-laki Ansor sebagai calon ahli surga. Rupanya Abdullah bin Amr bin As ingin mengetahui dari dekat amalan orang Ansor dengan bermalam di rumah orang tersebut selama 3 malam. Sebagaimana diceritakan, Anas bin Malik berkata, Abdullah bin Amr bin As telah menceritakan bahwa ia telah menginap di rumah Ansor tersebut selama 3 malam. Selama itu Abdullah bin Amr tidak pernah melihatnya sedikit pun melakukan solat malam. Jika ia terbangun di waktu malam, ia hanya membolak-balikan badannya di atas ranjangnya, berzikir dan bertakbir, kemudian tidur kembali. Ia baru bangun kembali jika waktunya melaksanakan solat subuh. Abdullah bin Amr berkata, ketika aku hendak berjalan pulang, tiba-tiba laki Ansor itu memanggilku dan ia berkata, amalku hanyalah amalan yang telah engkau lihat, namun di dalam jiwaku sama sekali tidak pernah terbetik rasa tidak tulus terhadap seseorang muslim dimanapun, dan aku juga tidak pernah iri kepada seorang pun atas sebuah nikmat yang Allah karuniakan kepadaku. Inilah sebenarnya amalan yang telah mengantarkanmu kepada kedudukan tersebut, dan justru inilah amalan yang kami belum sanggup lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Amalan yang kedua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak sujud, yakni melakukan sujud yang banyak melalui salat wajib maupun salat sunnah. Ternyata mampu juga membawa seorang masuk ke dalam surganya Allah. Sebuah kisah yang diriwayatkan dari Rabi'ah bin Ka'ab bahwa beliau berkata, aku menginap dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membantu beliau dalam menyiapkan air untuk wudu serta kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah sesuatu kepadaku. Kemudian Rabi'ah menjawab, aku meminta untuk dapat menemanimu di dalam surga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan, permintaan yang lainnya. Kemudian Rabi'ah menjawab lagi dengan jawaban, ya, aku hanya ingin meminta yang demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bantulah aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas memberikan keterangan kepada kita, jalan masuk surga dapat ditempuh dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anjuran untuk memperbanyak sujud, ruku serta mengerjakan solat fardu ini ditambah dengan solat sunnah sebagai pelengkap solat fardu, sehingga dengan demikian akan membuka jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alangkah bahagianya jika kita semangat untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga untuk mendapatkan surganya Allah adalah menghindari pepohonan yang ada di tengah jalan. Sesungguhnya aku telah melihat seorang laki-laki mondar-mandir di dalam surga dikarenakan sebuah pohon yang dia tebang dari tengah jalan yang selalu mengganggu manusia. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marra rajulun biqas'in syajaratin ala zakhri at-tariq faqala wallahi li an nuhinna hadha anil muslimin la yu'zihim fa udkhilal jannah. Ada seorang laki-laki berjalan melewati rintangan pohon yang ada di tengah jalan. Lalu dia berkata, demi Allah, sungguh aku akan singkirkan ranting ini dari kaum muslimin agar tidak mengganggu mereka. Maka dia pun dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala
yang menjadikan amalan-amalan yang kita miliki menjadi jembatan bagi kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga Allah memang banyak. Semoga keterangan yang sederhana ini akan mampu memotivasi diri kita untuk beramal soleh sedikit apapun, sekaligus menjadikan diri kita untuk menghindari diri dari perasaan lebih baik dari orang lain yang akibatnya cenderung meremehkan apa yang dikerjakan oleh orang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwas sami'u